Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hikmatiar Gosanul Kolbi. Saya dari kelas PAIC semester 4, NIM 20032711. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu dari tugas mata kuliah psikologi, yang dimana tugas tersebut harus menyampaikan atau mempresentasikan makalahnya yang berjudul Masa Dewasa Dini, Penyesuaian Pekerjaan dan Keluarga. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada penyesuaian pekerjaan masa dewasa dini. Bagi sebagian besar pria dewasa di Amerika sekarang, kebahagiaan bergantung pada kesesuaian dengan tugas yang diemban. Artinya makin cocok bakat dan minatnya dengan jenis pekerjaan yang diemban, makin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperolehnya. Pola umum kehidupan mereka bergantung pada berapa banyak yang mereka peroleh dan bagaimana cara memperolehnya. Karena meningkatnya jumlah wanita, baik yang telah menikah maupun yang masih lajang, yang bekerja di luar rumah, maka mau tidak mau mereka harus menyesuaikan bakat dan minatnya. Masalah seperti ini nampak merupakan masalah yang serius bagi wanita dibandingkan dengan pria, karena sekarang banyak wanita karyawati mengusulkan pada pemerintah federal untuk mengurangi diskriminasi perlakuan antara pria dan wanita dalam pekerjaan, agar mereka dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik. Beberapa wanita berusaha untuk menghindari rasa frustasi, bosan, kaku, dan situasi pekerjaan yang tidak menyenangkan yang tidak dapat dihindari apabila kesempatan lain untuk bekerja sudah tertutup bagi mereka, walaupun ada sangat kecil jumlahnya dan sulit persyaratannya, karena pengusaha takut dituduh melanggar hukum. Salah satu cara yang bisa mereka untuk mencapai sukses yang mungkin dicapai, tetapi mereka sadar akan hambatan yang ada, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat memperoleh sukses yang dicita-citakan. Yang pertama itu tahap 1, ada tahap-tahap penyesuaian pekerjaan. Dalam memasuki dunia pekerjaan, seseorang yang memasuki fase usia dewasa dini harus melakukan tahap-tahap penyesuaian pekerjaan, antara lain: 1. Pilihan pekerjaan, 2. Stabilitas pilihan pekerjaan, dan ketiga, penyesuaian diri dengan pekerjaan. Keempat, penyesuaian diri dengan pekerjaan. Kelima, kondisi yang mempengaruhi proses penyesuaian bidang pekerjaan pria dan wanita berbeda dalam berbagai aspek yang kelak akan dibahas secara terpisah pada urutan selanjutnya. Secara umum, masalah itu akan nampak bahwa proses penyesuaian bagi orang pria lebih mudah dibandingkan pandangan wanita, tetapi bukan berarti
selalu demikian karena hal itu juga bergantung pada jenis kasusnya. Lalu yang poin selanjutnya adalah penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang melakukan penyesuaian diri dalam pekerjaan dinilai dari 1. Prestasi kerja. Pasti ya, jika perusahaan atau yang menerima pekerjaan pasti dilihat prestasinya, pengalamannya. Lalu ada perubahan pekerjaan dengan sukarela, kepuasan. Yang ketiga ada kondisi yang mengaruhi kepuasan kerja. Ada harapan kerja, tingkat pendidikan, stereotip kerja yang ideal, kondisi kerja, perilaku orang penting. Lalu di poin selanjutnya ada penyesuaian perkawinan atau keluarga masa dewasa dini. Sama seperti meningkatnya jumlah kesempatan pekerjaan, membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaian yang lebih cocok dan disukai menjadi sulit. Begitu juga dengan banyaknya pertambahan model keluarga menjadikan proses penyesuaian hidup sebagai suami istri sulit. Tingkat kesulitan ini semakin besar apabila salah seorang anggota keluarganya menjadi besar, di mana gaya hidupnya berbeda sekali dengan anggota lainnya dalam keluarga. Misalnya, seorang wanita yang dahulu kehidupannya masa anak-anaknya di rumah dibesarkan dalam keluarga inti, mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan masalah yang timbul ketika ia menikah dengan pria yang berasal dari latar belakang keluarga yang besar. Jadi jika seorang istri dan suami sejak kecilnya berbeda, dari contohnya dalam seorang suami berada dari ekonominya tinggi, sedangkan si istri sebaliknya, akan terasa ada sedikit kecanggungan atau beda lah. Nah, sementara ada banyak pola atau model keluarga di Amerika sekarang ini, studi menekankan kesulitan penyesuaian perkawinan yang hampir tidak terletakkan bila suami dan istri mendidik anak di rumah, di mana pola keluarga berbeda. Terdapat 4 pokok yang paling umum dan paling penting bagi kebahagiaan perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan itu, yaitu ada penyesuaian dengan pasangan, lalu ada penyesuaian seksual, lalu ada penyesuaian keuangan, lalu ada penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Nah, lalu di sini juga ada prinsip hidup berkeluarga. Pertama, yaitu prinsip ini meliputi pemilihan pasangan, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Memilih pasangan sendiri
dibedakan menjadi 3, yaitu ada pemilihan pasangan oleh orang tua. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan ekonomi dua keluarga, mempertahankan status sosial, dan lain-lain. Tetapi cara ini sekarang telah banyak ditinggalkan seiring modernisasi dalam segala bidang. Lalu yang kedua ada pemilihan pasangan yang dilakukan oleh pasangan itu sendiri. Pemilihan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang pada zaman sekarang ini. Yang ketiga ada jalan tengah dari kedua cara di atas. Jalan tengahnya ini biasanya berupa orang tua menawarkan pilihannya kepada anaknya, atau anak menawarkan pilihan kepada orang tuanya. Nah, jadi yang poin ketiga ini, si orang tua mengembalikan pilihannya terhadap anaknya, ataupun sebaliknya si anak menawarkan pilihannya kepada orang tuanya. Lalu ada dasar-dasar yang memperkokoh keluarga. Yang pertama adalah latar belakang pada masa anak mempengaruhi kokohnya suatu rumah tangga. Mereka yang berhasil dalam berumah tangga memiliki latar belakang yang masa anak-anak sebagai berikut. Kehidupan masa anak-anak yang bahagia, disiplin, orang tua yang fleksibel, perhatian dari orang tua yang cukup, jarang terjadi pertengkaran dalam keluarga, tidak pernah bertengkar dengan orang tua, diasuh dalam keluarga yang harmonis dan bahagia, sikap hidup yang sehat. Lalu ada usia saat perkawinan. Usia saat perkawinan yang baik adalah antara umur 25 sampai 30. Hal ini dikarenakan pada usia ini pasangan telah mempunyai pikiran yang matang. Selain itu, perkawinan yang berhasil mempunyai jarak usia 4 sampai 7 tahun, wanita lebih muda. Nah, lalu ada kesiapan pekerjaan. Nah, pada dasarnya bahwa pekerjaan merupakan salah satu syarat untuk menikah. Nah, ya benar juga. Jika kita belum mempunyai pekerjaan, akan tetapi kita memaksakan untuk menikah, dikhawatirkan ketika sudah menjalani rumah tangganya, ditakutkan kita akan kesulitan untuk membiayai atau untuk menjalani hidup yang kita jalani. Lalu ada kematangan emosional. Kematangan